Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi sekalian. Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu ada dalam kesehatan. Baiklah siswa dan siswi sekalian, pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Pada mata pelajaran matematika ini, kita akan belajar operasi perkalian dan pembagian bentuk pecahan desimal. Jadi, pada mata pelajaran matematika ini kita akan belajar perkalian dan pembagian pecahan desimal. Namun sebelum melangkah kepada pembahasan, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan langkah-langkah perkalian antar bilangan desimal. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, anggaplah bilangan desimal sebagai bilangan bulat biasa. Kemudian kalikan seperti biasa. Langkah yang kedua, hitunglah banyak seluruh angka di belakang tanda koma. Maksudnya di belakang tanda koma itu di sebelah kanan koma pada semua bilangan. Jadi langkah kedua, hitunglah banyak seluruh angka di belakang tanda koma pada semua bilangan. Langkah yang ketiga, letakkan tanda koma sesuai banyak seluruh angka di belakang koma. Nah, yang pertama kita akan belajar mengalihkan dua pecahan desimal terlebih dahulu ya. Perhatikan. Jadi yang pertama, kita akan belajar mengalihkan dua pecahan desimal. Desimal ya. Nah, contoh, langsung saja ke contoh ya. Contoh, ini yang pertama ada contoh 0,6 dikali 3. Nah, sama dengan berapa? Kemudian contoh yang kedua, contohnya 2 ya. 0,5 dikali 0,6 sama dengan berapa? Nah, kemudian kita jawab. Kita kerjakan dulu soal nomor 1 ya. 0,6 dikali 3. Nah, sama dengan berapa? Ini bisa menggunakan dua cara. Kita gunakan cara yang pertama dulu. Cara yang pertama dulu ya. Nah, cara yang pertama, nomor 1, 0,6 dikali 3 sama dengan 0,6 kita rubah dulu ke pecahan biasa. 0,6 kalau kita rubah ke pecahan biasa yaitu 6/10 dikali, ini angka 3, kalau dirubah ke pecahan berarti 3/1. Kalau sudah seperti ini, tinggal dikalikan saja. 6 dikali 3 sama dengan 18 per 10 kali 1, 10. Hasilnya adalah 18/10. Nah, kalau sudah didapatkan hasilnya, tinggal kita ubah ke pecahan desimal. 18/10, kalau per 10 berarti di belakang koma 1 angka. Maka hasilnya adalah 1,8. Jadi 0,6 dikali 3 hasilnya adalah
1,8. Ini cara yang ke-1. Bisa juga kalian menggunakan cara yang kedua. Nanti terserah kalian ya, apakah kalian mau menggunakan cara yang ke-1 atau cara yang kedua. Itu tinggal kalian pilih mana yang lebih gampang. Cara yang kedua masih nomor 1 ya. 0,6 dikali 3 itu berarti bisa seperti ini. 0,6 dikali 3. Langsung saja seperti ini, dikalikan langsung. Jadi tidak diubah ke pecahan biasa, langsung saja dikalikan. Langsung 3 dikali 6 18, simpan 8, satunya simpan ke sini. 3 dikali 0 itu 0 tambah 1. Jadi 1. Ini ada di belakang koma 1 angka. Berarti di sini 1 angka. Di sini berarti. Nah, hasilnya adalah 1,8. Nah, jadi kalian mengerjakannya bisa dengan 2 cara. Bisa cara yang pertama ini atau cara yang kedua. Tinggal kalian pilih mana cara yang paling mudah untuk mengerjakannya. Ada lagi contoh yang nomor 2 ya. Nah, perhatikan, ini contoh nomor 2. Ini kita kerjakan. Nomor 2, ini cara yang pertama ya. Cara yang pertama kita sejajarkan saja. 0,5 dikali 0,6 sama dengan, ini cara yang pertama ya. Sejajar dengan cara yang pertama. 0,5 ini kita ubah ke pecahan biasa. 5/10 dikali 0,6 kita rubah ke pecahan biasa 6/10. Perhatikan, kalau sudah dirubah ke pecahan biasa tinggal langsung kalikan, sama dengan 5 dikali 6 30 per 10 kali 10 100. Kalau sudah ketemu tinggal kita rubah ke pecahan desimal. Ini 30/100. Kalau per 100 berarti di belakang koma 2 angka. Berarti 0,30 ya. 0,30. Jadi 2 angka di belakang koma. Kenapa 2 angka? Karena per 100. Seperti itu. Sekarang ini cara yang kedua. Masih nomor 2 ya. Cara yang kedua bisa juga langsung dikalikan. 0,5 dikali 0,6. Langsung dikalikan. Perhatikan, 6 kali 5 30. Simpan 0, bawa 3 ke sini. 6 kali 0 0 tambah 3 berarti 3. Sekarang ini yang ini 0 kali 5 0, 0 kali 0 0 juga. Nah, kita jumlahkan. Kita jumlahkan ya. 0 ini kebawahkan, 3 tambah 0 0. 3 maaf. 3 tambah 0 3 ya. 0 ini kebawahkan. Nah, bagaimana cara menyimpan komanya? Tinggal ini dihitung. Ini di belakang koma. Di belakang koma itu sebelah kanan. Ini di belakang koma 0,5 1 angka ya. Ini 0,6 di belakang koma 1 angka. Berarti kita hitung 1 2. Berarti 2 angka ya. Kita hitung dari sini. 1 2. Maka komanya disimpan di sini. Seperti itu ya. Jadi cara menyimpan koma di sini adalah
Caranya ini di belakang koma satu angka, ini 6 ya, sebelah kanan koma akan 6, berarti satu angka. 0,5 juga sebelah kanan komanya kan angka 5 satu angka, berarti hitung 1 2. Berarti cara menyimpan komanya 1 2, simpan komanya di sini. Hasilnya sama 0,30 atau 30, ini juga sama 0,30. Nah, itulah cara perkalian dua pecahan desimal, seperti itu ya. Jadi cara perkalian dua pecahan desimal, 0,6 dikali 3 hasilnya 1,8, 0,5 kali 0,6 hasilnya 0,30, seperti itu. Kemudian menginjak ke perkalian 3 pecahan desimal. Ini baru mengalihkan 2 pecahan desimal. Sekarang yang B ya. Yang B mengalihkan 2 pecahan desimal. Bukan 3 ya, 3 pecahan desimal. 3 pecahan desimal. Nah, perhatikan. Contoh. Contoh ini perhatikan. 0,3 dikali 0,18 dikali 1,24. Sama dengan berapa? Nah, perhatikan. Cara pengerjaannya seperti ini. Jawab, langsung saja dijawab. Jawab. 0,3 dikali 0,18 dikali 1,24 sama dengan, yang pertama ini kita tulis dulu. Ini ditulis lagi ya. Pakai kurung buka. Nah, ini tulis lagi 0,3 dikali 0,18 kurung tutup dikali ini 1,24. Nah, seperti itu. Sama dengan, nah kita ubah ke pecahan biasa. 0,3 kalau dirubah ke pecahan biasa jadi 3/10 dikali 0,18 kalau dirubah ke pecahan biasa berarti 18/100. Karena ini berada di dalam kurung, kita dimasukkan ke dalam kurung ya. Ini kurung buka, kurung tutup. Kemudian dikali 1,24 kalau dirubah ke pecahan biasa jadi 124/100. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah diubah ke pecahan biasa, kita kalikan. Sama dengan, kita kalikan ini dulu, yang 3/10 dikali 18/100. 3 dikali 18 adalah 54. 54/10 dikali 100, 1000. Nah, kalau sudah ketemu, kali ini pindahkan ke sini. Dikali 124/100 sama dengan
6.696 per ini 1000 dikali 100 gampang ya. Tinggal ini 1 kali 1. 1 kali 1 1. Hitung nolnya ada berapa? 1 2 3 4 5. Nanti tulis 1 2 3 4 5. Berarti 6.696 per 100.000. Kalau per 100.000 1 2 3 4 5. Nolnya kan ada 5. Berarti di belakang koma atau sebelah kanan koma itu 5 angka. Sama dengan kita rubah pecahan desimal 0,06696. Nah, ini jawabannya. Jadi 0,3 dikali 0,18 dikali 1,24 hasilnya adalah 0,06696. Seperti itu ya. Itu cara mengalihkan 3 pecahan desimal. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Jadi cara mengalihkan 2 pecahan desimal sudah kita bahas. Kemudian cara mengalihkan 3 pecahan desimal juga sudah kita bahas ya. Menginjak ke pembagian pecahan desimal. Cara membagi pecahan desimal dengan pecahan desimal. Sekarang kita membagi pecahan desimal ya. Langkah-langkah pembagian yang melibatkan pecahan desimal itu langkah-langkahnya. Yang pertama, ubahlah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jadi yang pertama, ubahlah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang kedua, lakukan pembagian seperti pada pembagian pecahan biasa. Lalu hasilnya dapat diubah kembali menjadi pecahan desimal. Contoh, perhatikan. Jadi ini contoh pembagian ya. Pembagian C berarti ya. C membagi pecahan desimal, membagi pecahan desimal dengan pecahan desimal, dengan pecahan desimal. Perhatikan contoh. Nomor 1, 0,8 dibagi 2 sama dengan berapa? Kemudian yang kedua 0,6 dibagi 0,3 sama dengan berapa? Kita jawab. Ini bisa menggunakan 2 cara ya. Kita jawab nomor 1 dulu. Ini cara yang ke-1. Ini sebelah sini cara yang kedua. Kita jawab nomor 1 dulu. Nomor 1 kan 0,8 dibagi 2 sama dengan 0,8 kita rubah dulu ke pecahan biasa. 0,8 kalau dirubah ke pecahan biasa jadi 8/10 dibagi 2, kalau dirubah ke pecahan biasa jadi 2/1. Kalau sudah, sama dengan
8/10 tulis kembali. 8/10 ditulis. Tanda bagi ini dirubah menjadi tanda kali. 2/1 dirubah menjadi 1/2. Jadi 2 jadi penyebut, yang saya pembilang ya. Ini kan 2 pembilang. Ke sini berubah jadi penyebut, pindah ke bawah. 1 ini penyebut di atas. Ini ya, ini kan asalnya penyebut. Dirubah menjadi pembilang, posisinya jadi di atas. Kalau sudah, sama dengan 8 kali 1 8 per 10 kali 2 20. 8/20. Kalau 8/20 itu susah sekali diubah ke pecahan desimal. Caranya harus diperkecil. Karena pecahan biasa yang bisa diubah ke desimal itu adalah per 10, per 100, per 1000, per 10.000, per 100.000, dan lain-lain ya. Masih banyak lagi. Nah, ini 8/20 diperkecil. Sama dengan, ini berarti dibagi ya, 8/20 ini harus sama. Kalau pembilang dibagi 2, ini juga bagi 2. Berarti ini dibagi 2 ya. 8 bagi 2 sama dengan 8/10. Ini bagi 2, ini bagi 2, ini juga bagi 2. Sama dengan 8 bagi 2 4 per 10 bagi ini bukan 10, 20 ya. 20 bagi 2 10. Jadi 4/10. Nah, kalau sudah 4/10 ini bisa diubah ke pecahan desimal. 4/10 kalau diubah ke pecahan desimal yaitu 0,4. Nah, ini jawabannya ya. Jadi 0,8 bagi 2 itu hasilnya adalah 0,4 hasilnya ya. Kemudian kita lanjutkan cara yang kedua. Kalau cara yang kedua, ini masih nomor 1 ya. Kalau cara yang kedua itu dengan cara dibagi, bagi kurung namanya. Nah, perhatikan, masih nomor 1, 0,8 dibagi 2 sama dengan, caranya seperti ini. 0,8 dibagi 2. Nah, perhatikan. 0 bagi 2 0. Ini ada koma, simpan di sini. 8 bagi 2 4. Nah, seperti itu ya. 0 bagi 2 0. 0 kali 2 0. Nah, seperti itu sebetulnya. Nah, ini dikurangi. 0 kurangi 0 0, tidak usah ditulis. 8 ini kebawahkan. Seperti itu sebetulnya. 8 dibagi 2 4. 4 dikali 2 8. Kurangi 0. Nah, hasilnya adalah 0,8 bagi 2 adalah 0,4. Sama ya. 0,4. Nah, seperti itu. Itu caranya bisa kalian pilih. Boleh menggunakan cara yang pertama, boleh juga menggunakan cara yang kedua. Ini yang baru kita jawab adalah 0,8 dibagi 2 ya. Sekarang kita menginjak ke nomor 2, contoh soal nomor 2, 0,6 dibagi 0,3. Berarti nomor 2 0,6 dibagi 0,3 sama dengan 0,6 kita ubah ke pecahan biasa jadi 6/10
dibagi 0,3 dirubah ke pecahan biasa jadi 3/10. Seperti itu. Kalau sudah, perhatikan 6/10 ditulis kembali, baginya dirubah menjadi kali. Ini 3/10 jadi 10/3. Nah, sudah sama dengan 6 kali 10 60 per 10 kali 3 30. Nah, karena per ini kan artinya bagi. Ini 60, ini 30. Kira-kira 60 dibagi 30 bisa tidak? Bisa ya? 60 bagi 30 hasilnya adalah 2. Maka ini jawabannya adalah 2. Jadi 0,6 dibagi 0,3 hasilnya adalah 2 ya. Ini cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Perhatikan. Untuk cara yang kedua, nomor 2 masih nomor 2 ya. 0,6 dibagi 0,3. Kita tulis dulu, tulis lagi soalnya. Nomor 2, 0,6 dibagi 0,3 sama dengan, caranya seperti tadi, bagi kurung 0,6 dibagi 0,3. Ini agak sulit ya kalau dibagi 0,6 bagi 0,3 bagi 0,3 itu agak sulit. Caranya ini dikali 10 dulu. 0,3 dikali 10, 0,6 juga dikali 10. Ini dikali 10 dulu ya. Dikali 10. Maka seperti ini. 0,3 dikali 10 adalah 3. Nah, bagi 0,6 dikali 10 adalah 6. Berarti 6 bagi 3. Ini 3 dari mana? Kan dari sini. 0,3 kali 10 hasilnya 3. 0,6 kali 10 hasilnya 6. Jadi ini yang kita bagi. Kalau ini dibagi langsung sulit juga ya. Perhatikan. 6 dibagi 3 2. 2 kali 3 6. Kurangi 6 kurangi 6 0. Ini isinya 2 ya. Isinya adalah 2. Stop. Ini 2, ini juga 2, ini juga 2. Jadi hasilnya adalah 2. Jadi 0,6 dibagi 0,3 hasilnya adalah 2. Nah, itulah siswa dan siswi sekalian, cara pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal atau 2 pecahan desimal ya. Contoh soal nomor 1, 0,8 bagi 2 sudah selesai kita kerjakan. Kemudian contoh yang kedua, 0,6 dibagi 0,3 sudah selesai kita kerjakan juga. Nah, sekarang yang bagian D masih pembagian pecahan desimal ya. Sekarang yang D membagi pecahan desimal dengan 2 pecahan desimal lainnya. Dengan 2 pecahan desimal lainnya. Nah, jadi yang D kita akan belajar membagi pecahan desimal, maksudnya 1 pecahan desimal dengan 2 pecahan desimal lainnya. Contoh, perhatikan
Perhatikan baik-baik ya. Contoh 0,24 dibagi 0,3 dibagi 0,2 sama dengan berapa? Jadi 0,24 dibagi 0,3 dibagi 0,2 sama dengan berapa? Jawab. Cara menjawabnya yaitu kita tulis lagi soalnya. Tulis lagi soalnya 0,24 dibagi 0,3 dibagi 0,2 sama dengan. Nah, caranya kita rubah pecahan desimal ini ke pecahan biasa. 0,24 jadi 24 per 100 dibagi 0,3 jadi 3 per 10 dibagi 0,2, kalau diubah ke pecahan biasa jadi 2 per 10. Nah, kalau sudah ditulis seperti ini yang 2 ini kita kurung ya, masukkan ke dalam kurung buka, kurung tutup. Nah, kita tulis di sini yang 24 per 100 kita tulis lagi. 24 per 100 kita tulis dikali 3 per 10 jadi 10 per 3. Nah, tutup. Kalau sudah, perhatikan dibagi 2 per 10 sama dengan perhatikan 24 dikali 10. Nah, perhatikan ini kan terlalu besar hasilnya. Caranya ini per 100 ada 02, ini kan 10 pembilang, kita coret saja nolnya. Karena ini ada 0, di sini ada 0, ada temannya, kita coret ya. Ini coret 1. Jadi 24 per 10. Kalau 0 ini dicoret 1, berarti ini juga coret 1. Dikali coret 1 berarti jadi 1 per 3. Nah, dibagi 2 per 10. Nah, seperti itu ya. Ini asalnya 24 per 100. Kenapa jadi 24 per 10? Karena dicoret nolnya 1. Kenapa ini dicoret? Karena ada temannya ini 0 di atas ini ya. Ada temannya dicoret. Jadi 0 yang pembilang ini di atas coret 1, ini juga dicoret 1 yang di bawah. Jadi 24 per 100 jadi 24 per 10. 10 per 3 karena nolnya sudah dicoret jadi 1 per 3 dibagi 2 per 10 ya. Sama dengan, langsung saja kalikan 24 dikali 1 24 per 10 kali 3 30. Kalau sudah, kita tanda bagi ini rubah menjadi tanda kali. 2 per 10 jadi 10 per 2. 10 per 2 sama dengan 24 kali 10 240 per 30 dikali 2 60. Nah, ini bisa diperkecil. Perhatikan, sama dengan ini ada 0. Ini ada 0, coret. 0 ini coret. Kalau 0 yang di atas dicoret 1, 0 yang di bawah juga dicoret 1. Nah, jadi 24 per 6. Kata Bapak per ini kan bagi. Per ini kan artinya bagi. Berarti 24 dibagi 6 bisa kan? Kalau bisa bagi saja. 24 bagi 6 hasilnya adalah 4. Nah, sudah selesai. Jadi
0,24 dibagi 0,3 dibagi 0,2, hasilnya adalah 4 ya. Hasilnya adalah, tulis saya di sini, 4 hasilnya. Nah, baiklah siswa dan siswi sekalian, itulah materi perkalian dan pembagian pecahan desimal pada mata pelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya, kemudian dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Bapak diucapkan sekian dan terima kasih. Sebagai motivasi, semangat terus dalam belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.